Di lautan purba yang penuh misteri, hidup seekor predator raksasa yang mendominasi perairan dengan keganasannya. Makhluk ini sebesar bus sekolah dengan gigi setajam silet yang mampu menghancurkan tulang dalam satu gigitan. Hewan ini adalah Megalodon. Rahangnya yang mengerikan dapat dengan mudah menghancurkan paus besar seolah-olah mereka hanyalah mangsa kecil. Giginya yang sebesar telapak tangan manusia dewasa dirancang untuk menghancurkan dan memotong daging dengan efisien. Selama jutaan tahun, Megalodon adalah raja laut yang tak tertandingi, pemburu puncak di ekosistem laut yang penuh dengan monster-monster lain dari zaman prasejarah. Namun tiba-tiba, dalam catatan sejarah bumi, makhluk ini menghilang. Jejak mereka lenyap begitu saja, menyisakan hanya fosil gigi yang menakutkan dan bekas gigitan yang menunjukkan betapa kuatnya mereka dulu. Tapi apa yang menyebabkan predator sebesar ini punah? Apakah perubahan iklim global, kekurangan makanan, atau pesaing baru seperti paus pembunuh yang menggulingkan sang raja? Atau mungkinkah mereka masih ada, bersembunyi di kedalaman samudra yang belum pernah dijelajahi, jauh di bawah permukaan samudra, di mana sebenarnya mata manusia belum pernah mencapainya? Tetapi, bagaimana raksasa ini muncul? Apa yang membuat Megalodon menjadi begitu perkasa di lautan purba? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali jutaan tahun yang lalu. Ke dalam sejarah evolusi panjang yang mengantarkan Megalodon pada puncak singgasana rantai makanan. Megalodon tidak muncul begitu saja sebagai raksasa yang menguasai lautan. Seperti semua makhluk hidup lain, ia adalah hasil dari evolusi panjang dan kompleks, di mana nenek moyang Megalodon terus berevolusi hingga akhirnya berkembang menjadi predator terbesar dalam sejarah lautan. Nenek moyang Megalodon berasal dari periode Kapur, sekitar 100 juta tahun yang lalu, ketika hiu pertama kali berevolusi. Salah satu nenek moyang awalnya adalah Otodus obliquus, spesies hiu yang hidup pada 60 juta tahun yang lalu, setelah kepunahan massal yang mengakhiri zaman dinosaurus. Otodus memiliki gigi tajam dan berbentuk segitiga, tanda awal dari evolusi menuju predator laut besar. Selama jutaan tahun, hiu-hiu dari garis keturunan Otodus terus berevolusi. Mereka tumbuh lebih besar, lebih cepat, dan lebih kuat, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mangsa yang semakin besar di lautan. Hingga akhirnya, sekitar 23 juta tahun yang lalu, Megalodon muncul sebagai spesies terpisah. Ia adalah hasil dari garis evolusi panjang, di mana hiu-hiu sebelumnya menjadi lebih besar untuk mengimbangi ukuran mangsa mereka, seperti paus purba dan reptil laut raksasa. Lautan purba yang Megalodon huni sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pada awal zaman Miosen, sekitar 23 juta tahun yang lalu, bumi sedang mengalami perubahan geologis besar-besaran. Kontinen yang kita kenal sekarang belum sepenuhnya terbentuk, dan lautan purba mencakup sebagian besar permukaan bumi. Suhu global lebih hangat dan perairan laut dangkal membentang luas di seluruh dunia, menjadi habitat ideal bagi berbagai makhluk laut besar. Lautan dipenuhi dengan paus purba seperti Cetotherium dan Basilosaurus, serta spesies mamalia laut besar lainnya yang menjelajahi samudra. Terumbu karang raksasa dan padang lamun menghampar di dasar laut, menawarkan perlindungan bagi berbagai spesies ikan kecil dan menengah. Namun, di tengah-tengah ekosistem yang tampak damai ini, ada ancaman besar yang selalu mengintai di kedalaman. Megalodon. Megalodon berburu di seluruh lautan dunia. Perairan hangat yang melingkupi garis khatulistiwa, termasuk di kawasan Asia, Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Australia, adalah rumah bagi predator ini. Mereka menjelajahi lautan dengan gerakan yang gesit, menggunakan insting pemburu yang telah terasah sempurna oleh evolusi selama jutaan tahun. Lautan ini bukanlah tempat bagi yang lemah, hanya mereka yang cukup kuat yang dapat bertahan, dan Megalodon adalah simbol kekuatan itu. Megalodon bukan hanya besar, tetapi dia juga sangat efisien dalam hal berburu. Diperkirakan bahwa hiu ini dapat mencapai panjang hingga 18 meter dengan berat mencapai 60 ton. Jika dibandingkan dengan hiu putih besar modern, mereka hanya dapat mencapai panjang 6 meter dan berat sekitar 2 ton.
Rahang megalodon mampu menghasilkan kekuatan gigitan sebesar 18 ton, atau lebih dari 10 kali kekuatan gigitan singa. Dengan kekuatan itu, megalodon dapat menghancurkan tulang mangsanya dengan mudah. Mangsa utama megalodon adalah mamalia laut besar, terutama paus purba yang sering bermigrasi di perairan hangat. Salah satu strategi berburu yang digunakan megalodon adalah menyerang dari bawah, dengan cara membidik bagian perut atau sirip dari paus. Dengan satu gigitan, megalodon bisa melumpuhkan mangsanya, menyebabkan pendarahan yang cepat, sebelum akhirnya memakan tubuh paus tersebut secara perlahan. Megalodon juga mengandalkan kecepatan dan kelincahan dalam berburu. Meskipun ukurannya sangat besar, hiu ini diyakini bisa berenang dengan kecepatan hingga 18 km per jam, cukup cepat untuk mengejar paus yang lebih lambat. Dengan tubuh berbentuk torpedo yang aerodinamis, ia mampu menyusuri lautan dengan mudah, mengintai mangsanya tanpa terdeteksi hingga saat momentum menyerang mangsanya tiba. Megalodon hidup berdampingan dengan berbagai spesies laut purba, termasuk paus dan predator lainnya. Paus-paus seperti Livyatan melvillei, yang juga merupakan predator besar. Mereka harus bersaing dengan megalodon dalam hal mencari makanan. Paus ini memiliki panjang sekitar 13 hingga 17 meter dengan gigi raksasa yang bisa menyaingi ukuran gigi megalodon. Terkadang mereka terlibat dalam pertarungan sengit dengan hiu raksasa ini. Meskipun kedua makhluk ini adalah predator besar, namun megalodon memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan ketahanan. Megalodon seringkali menang dalam pertempuran untuk mendapatkan mangsa, tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak pernah mengalami kekalahan. Dalam beberapa kasus, paus seperti Livyatan mungkin saja lebih unggul, terutama jika megalodon menyerang paus dewasa. Megalodon, dengan segala kebesaran dan kekuatannya, tidak hanya menjadi predator puncak yang mendominasi lautan purba, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatur ekosistem yang lebih besar. Di setiap lingkungan laut yang ia huni, kehadirannya menjadi bagian integral dari keseimbangan alam. Kehidupan megalodon yang penuh kekuatan dan dominasi tidak hanya membuatnya ditakuti oleh mangsanya, tetapi juga mempengaruhi pola hidup, migrasi, dan populasi banyak spesies lain. Sebagai predator puncak, megalodon memegang kendali atas ekosistem yang ia tinggali. Predator ini memangsa mamalia laut besar seperti paus purba, lumba-lumba besar, dan bahkan hiu lainnya. Dengan memangsa spesies besar ini, megalodon berperan dalam mengendalikan populasi mereka. Jika tidak ada predator besar seperti megalodon, populasi mamalia laut besar ini mungkin akan tumbuh terlalu banyak, menghabiskan sumber daya laut yang tersedia, dan berdampak mengganggu keseimbangan ekosistem lainnya. Ketika megalodon membunuh dan memakan paus atau mamalia laut lainnya, sisa-sisa bangkai yang ia tinggalkan juga menjadi sumber makanan bagi berbagai spesies lain. Fenomena ini dikenal sebagai whale fall, di mana bangkai mamalia laut besar yang tenggelam ke dasar laut menyediakan habitat sementara bagi berbagai organisme laut. Dalam beberapa kasus, bangkai paus yang ditinggalkan oleh megalodon bisa menjadi rumah bagi ekosistem mikro yang berkembang di dasar laut. Keberadaan megalodon juga memengaruhi perilaku spesies lain. Dalam ekosistem laut purba yang sangat kaya dan beragam, tidak ada hewan lain yang bisa menyaingi megalodon. Hiu lain, seperti Isurus hastalis, hiu mako purba, atau Carcharhinus, hiu perawat purba, hanya bisa hidup di sekitar megalodon dengan tetap menjaga jarak aman. Mereka berburu mangsa yang lebih kecil seperti ikan atau cumi-cumi. Sementara itu, megalodon mendominasi wilayah perburuan yang lebih luas, mengintai mangsa besar dengan naluri pemburu yang tajam. Megalodon biasa berburu di dekat pesisir, memanfaatkan perairan yang lebih dangkal tempat paus-paus besar sering melahirkan atau merawat anak-anak mereka. Anak-anak paus purba yang lebih rentan sering menjadi mangsa megalodon. Dia bisa menyerang bayi paus dengan cepat sebelum induk mereka sempat melindunginya. Serangan ini memperlihatkan kecerdikan megalodon sebagai predator, memilih target yang lebih mudah ditangkap dan lebih menguntungkan dalam hal energi yang didapat.
Dengan tubuhnya yang masif dan kekuatan rahangnya yang luar biasa, Megalodon tak hanya mengintimidasi spesies lain secara fisik, tetapi juga melalui reputasi sebagai predator yang mematikan. Hewan-hewan lain harus tetap waspada terhadap pergerakan Megalodon di wilayah laut mereka. Lautan purba bukanlah tempat yang aman, dan siapapun yang tidak bisa beradaptasi untuk menghindari predator ini akan segera punah. Lautan yang hangat dan dangkal adalah habitat utama Megalodon. Suhu hangat lautan pada masa itu sangat mendukung kehidupan makhluk besar, dengan berbagai sumber makanan yang melimpah di perairan dangkal. Daerah pesisir juga menjadi tempat yang ideal bagi Megalodon untuk berburu karena pergerakan mangsa lebih terbatas di wilayah ini. Selain itu, Megalodon juga menggunakan perairan dangkal sebagai tempat pembiakan. Seperti banyak spesies hiu lainnya, Megalodon diyakini melahirkan anak-anaknya di daerah yang lebih terlindung, jauh dari predator lain. Daerah-daerah teluk yang hangat mungkin menjadi tempat lahirnya generasi Megalodon yang baru, di mana anak-anak hiu ini bisa tumbuh dengan aman sebelum mereka cukup besar untuk menjelajahi lautan terbuka dan menjadi predator penuh. Keberadaan Megalodon di seluruh lautan dunia selama jutaan tahun menunjukkan betapa efektifnya makhluk ini dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Megalodon adalah contoh sempurna dari evolusi predator puncak yang sangat sukses dalam mendominasi ekosistemnya. Namun, semua cerita besar memiliki akhir, dan demikian juga dengan kisah Megalodon. Kepunahan Megalodon menandai berakhirnya salah satu era paling menarik dalam sejarah kehidupan laut. Megalodon, dengan kekuatan dan ukurannya yang luar biasa, telah mendominasi lautan selama jutaan tahun. Namun, perubahan yang terjadi di bumi pada akhir zaman Miosen dan awal zaman Pliosen memaksa predator ini menghadapi tantangan yang tidak mampu diatasinya. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan kepunahan Megalodon dan dampaknya terhadap ekosistem laut purba. Sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, bumi mulai memasuki fase pendinginan global yang menandai awal dari serangkaian zaman es. Lautan yang sebelumnya hangat, tempat Megalodon berburu, mulai mengalami penurunan suhu secara signifikan. Es mulai terbentuk di kutub-kutub, yang menyebabkan turunnya permukaan laut dan perubahan besar dalam arus laut global. Akibatnya, habitat pesisir dangkal yang hangat tempat Megalodon berkembang biak dan berburu mulai menyusut, berubah menjadi daratan. Suhu laut yang semakin dingin menyebabkan paus dan mamalia laut lainnya bermigrasi ke perairan yang lebih dingin di dekat kutub, meninggalkan wilayah yang selama ini menjadi tempat berburu Megalodon. Paus purba yang menjadi mangsa utama Megalodon mulai menjauh dari perairan hangat di sekitar Khatulistiwa. Megalodon yang lebih menyukai perairan hangat tidak mampu mengikuti migrasi ini, sehingga mengurangi sumber makanannya secara drastis. Megalodon juga berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan suhu laut yang cepat. Tubuh besar mereka membutuhkan suhu yang stabil dan hangat untuk menjaga metabolisme mereka tetap efisien. Perubahan iklim yang menyebabkan suhu laut menjadi lebih dingin membuat Megalodon kesulitan untuk bertahan hidup, terutama karena mereka sangat bergantung pada perairan hangat dan dangkal untuk berkembang biak. Selain perubahan iklim, Megalodon juga menghadapi ancaman dari predator lain yang mulai muncul dan berkembang selama periode yang sama. Salah satu pesaing terbesar Megalodon adalah nenek moyang hiu putih besar, Carcharodon carcharias. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Megalodon, hiu putih besar mampu mendesak Megalodon dalam berburu. Hiu putih besar lebih gesit, lebih cepat, dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan suhu laut. Mereka dapat bertahan hidup di perairan yang lebih dingin, di mana Megalodon tidak dapat mengikuti mangsanya. Selain itu, hiu putih besar juga lebih efisien dalam berburu, dengan strategi serangan yang lebih cepat dan presisi, serta kebutuhan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan Megalodon yang lebih besar. Kemunculan predator baru ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat dalam ekosistem laut. Hiu putih besar mengambil alih banyak wilayah berburu yang sebelumnya didominasi oleh Megalodon, terutama di perairan yang lebih dingin. Hal ini semakin mempersempit wilayah berburu Megalodon, yang akhirnya membuat populasi predator raksasa ini semakin terdesak.
Selain ancaman dari predator dan perubahan suhu, ada perubahan besar yang terjadi dalam rantai makanan di lautan purba. Perubahan iklim memengaruhi jumlah plankton yang merupakan dasar dari rantai makanan laut. Plankton adalah sumber makanan utama bagi banyak spesies kecil yang kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar, dan pada akhirnya sampai pada predator puncak. Ketika populasi plankton menurun akibat perubahan suhu dan arus laut, seluruh rantai makanan pun terganggu. Penurunan populasi plankton berdampak langsung pada populasi paus dan mamalia laut besar lainnya. Mereka sangat bergantung pada plankton sebagai sumber makanan. Ketika populasi paus mulai berkurang, sumber makanan megalodon juga menurun. Dengan kebutuhan energi yang besar untuk mempertahankan ukuran tubuhnya yang raksasa, megalodon tidak lagi dapat menemukan cukup makanan untuk bertahan hidup pada masa itu. Selain itu, kenaikan permukaan laut dan perubahan pola arus laut juga menghancurkan banyak habitat yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan bagi mangsa megalodon. Habitat pesisir dangkal yang hangat, yang sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak megalodon, mulai menghilang, menyebabkan penurunan populasi megalodon yang lebih muda. Dengan berkurangnya tempat untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka, megalodon tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan generasinya untuk lebih lama lagi. Kepunahan megalodon membawa perubahan yang signifikan dalam ekosistem laut. Dengan hilangnya predator puncak ini, lautan menjadi tempat yang lebih aman bagi banyak spesies mamalia laut besar, terutama paus. Populasi paus mulai berkembang pesat tanpa adanya ancaman dari predator besar seperti megalodon. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendominasi perairan laut dalam waktu yang relatif lebih lama setelah kepunahan megalodon. Namun, hilangnya predator seperti megalodon juga menciptakan ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Tanpa adanya pengendalian alami dari predator besar, populasi lain tentu bisa tumbuh terlalu besar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya lain seperti ikan dan krustasea. Ini adalah contoh dari konsep trophic cascade, di mana hilangnya predator puncak dapat menyebabkan ledakan populasi di level yang lebih rendah dalam rantai makanan, yang pada akhirnya mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa hilangnya megalodon mungkin telah berkontribusi pada perubahan pola migrasi paus dan mamalia laut lainnya. Paus purba yang dulunya harus menghindari wilayah berburu megalodon, sekarang dapat menjelajahi lautan dengan lebih bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi spesies dan pola ekosistem di seluruh lautan dunia. Tetapi apakah mungkin megalodon masih ada dan masih mengintai di samudra modern? Meskipun para ilmuwan percaya bahwa makhluk ini telah punah jutaan tahun lalu, misteri lautan yang luas dan belum pernah dijelajahi membuat beberapa orang bertanya, apakah raksasa ini benar-benar hilang? Atau mungkin masih ada di tempat yang belum terjamah sebelumnya? Sayangnya, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa megalodon masih ada di lautan modern. Hal tersebut karena fosil megalodon terakhir yang ditemukan berasal dari sekitar 3,6 juta tahun yang lalu pada akhir zaman Pliosen. Sejak itu, tidak ada fosil gigi atau sisa-sisa lain yang lebih muda yang ditemukan di lapisan geologis lebih baru. Jika megalodon masih hidup sampai sekarang, para ilmuwan memperkirakan kita akan menemukan fosil gigi atau tulang rawan yang lebih baru. Karena pada dasarnya, gigi hiu terus-menerus rontok dan tumbuh kembali sepanjang hidup mereka. Meskipun lautan sangat luas dan masih banyak area yang belum dijelajahi, tidak ada laporan yang dapat diverifikasi tentang penampakan megalodon dalam era modern. Mengingat ukurannya yang sangat besar, diperkirakan mencapai panjang 15 sampai 18 meter. Jika megalodon masih ada, kemungkinan besar ia sudah terlihat oleh kapal atau terekam dalam ekspedisi bawah laut. Namun, hingga kini belum ada bukti visual atau fisik yang mendukung keberadaannya. Ekosistem laut saat ini mungkin tidak dapat mendukung kehidupan predator sebesar megalodon. Hewan ini memerlukan sumber makanan yang sangat besar, terutama paus dan mamalia laut besar lainnya, untuk bertahan hidup. Perubahan iklim dan ekosistem sejak kepunahannya diyakini telah mengurangi ketersediaan mangsa yang cukup,
untuk mendukung populasi hiu sebesar itu. Dengan kemajuan teknologi modern seperti sonar, satelit, dan eksplorasi laut dalam menggunakan kapal selam, tentunya manusia telah mampu menjelajahi bagian-bagian lautan yang belum pernah dijangkau sebelumnya. Meski demikian, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan keberadaan megalodon di kedalaman laut. Banyak spesies laut dalam yang ditemukan, tetapi tidak ada satupun penemuan besar yang menunjukkan bahwa megalodon masih hidup. Beberapa orang seringkali mengklaim melihat hiu besar atau makhluk laut misterius dan mengaitkannya dengan megalodon. Namun, sebagian besar klaim ini biasanya adalah salah identifikasi spesies lain seperti hiu putih besar yang meskipun berukuran besar, namun jauh lebih kecil jika dibandingkan megalodon. Selain itu, lautan masih memiliki banyak misteri dan keterbatasan pengetahuan kita terkadang memicu spekulasi tentang makhluk prasejarah. Teori bahwa megalodon mungkin masih hidup didorong oleh berbagai film, acara televisi, dan buku fiksi. Produk-produk budaya populer ini seringkali memperbesar sensasi dan ketakutan, meskipun tidak berdasarkan bukti ilmiah. Oke, jika kalian menonton sampai detik ini, minta tolong untuk like dan subscribe. Terima kasih.